Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua, dan semoga kita diberikan keberkatan pada rezeki, diberikan umur panjang, sehat badan, dan juga diberikan kepada kita husnul khatimah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terlebih kita berharap semoga kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kali ini masalah yang akan kita bicarakan yaitu tentang masalah berpuasa berdasarkan penetapan daripada pemerintah. Apabila di Surabaya misalnya telah terlihat hilal, sedangkan di daerah-daerah yang lain tidak terlihat hilal. Di Aceh tidak terlihat hilal, di Sumatera tidak terlihat hilal, di Kalimantan misalnya pun tidak terlihat hilal, di Sulawesi tidak terlihat hilal, di Papua tidak terlihat hilal, di Denpasar bahkan tidak terlihat hilal, juga di Kupang misalnya tidak terlihat hilal. Pokoknya di seluruh wilayah Indonesia semuanya tidak terlihat hilal. Yang terlihat hilal hanya di Surabaya saja. Maka apakah dengan terlihat hilal di Surabaya wajib berpuasa bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, ataupun tidak wajib, hanya wajib untuk orang-orang Surabaya saja? Maka untuk menjawab hal tersebut, marilah sama-sama kita perhatikan dalam sebuah kitab, yaitu kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, yaitu satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, yaitu termasuk daripada ulama tahun 8 abad ke-8 Hijriah. Jadi dalam kitabnya, yaitu kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, yang dicetak bersamaan dengan kitab Al-Mizan Al-Kubra yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, kita lihat pada jilid yang pertama halaman 115, di situ disebutkan sebagai berikut: faslun wattafaqu ala annahu iza ru'iyal hilal fi baladin ru'yatan fasiyatan fa innahu yajibu shaumu ala sairi ahli dunia. Para ulama telah sepakat bahwa apabila hilal telah dilihatkan pada suatu negeri dengan penglihatan yang jelas, maka ulama sepakat wajib atas penduduk dunia atau atas ahli dunia untuk berpuasa. Illa anna ashab Syafi'i, kecuali sahabat-sahabat Syafi'i, sahahu, mensahihkan mereka itu, annahu, bahwa sesungguhnya lazimlah hukumnya itu akan ahli negeri yang dekat dengan negeri melihat hilal, tiada lazim bagi negeri yang jauh dengan negeri melihat hilal. Kemudian sahabat-sahabat Syafi'i juga berbeda pendapat tentang masalah bagaimana yang dimaksudkan dengan dekat dan bagaimana yang dimaksudkan dengan jauh. Menurut pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa yang dimaksudkan negeri yang dekat adalah yang negeri yang sama matane'nya
mataleknya dengan negeri melihat hilal. Adapun negeri yang jauh adalah negeri yang tidak sama mataleknya dengan negeri melihat hilal. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, pendapat sahabat-sahabat daripada Imam Syafi'i, ini bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ataupun sahabat-sahabat Syafi'i. Kalau menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, bila negeri tersebut tidak sama mataleknya, maka tidak wajib berpuasa. Maka di Aceh tidak wajib berpuasa dengan sebab terlihat hilal di Surabaya. Kenapa? Karena Aceh dengan Surabaya adalah mataleknya berbeda. Demikian pula negeri-negeri yang lain yang tidak sama mataleknya dengan Surabaya. Tetapi negeri-negeri yang sama mataleknya dengan Surabaya adalah wajib berpuasa. Ini berdasarkan pendapat daripada sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi pendapat jumhur tadi menyatakan bahawa apabila hilal telah terlihat dimanapun terlihat hilal di atas dunia ini, di wilayah ini, apakah di Indonesia ataupun di Jepang, dimanapun terlihat dan penglihatannya jelas, maka wajib bagi seluruh penduduk dunia untuk berpuasa. Ini pendapat jumhur. Perlu kita ketahui bahawa ini adalah masalah khilafiyah. Masalah berbeda pendapat. Jadi kalau pendapat mazhab Syafi'i tadi tidak wajib berpuasa, tapi kalau pendapat jumhur wajib berpuasa. Perbedaan pendapat ini berlaku selama belum ada ketetapan daripada pemerintah, belum ada ketetapan daripada pihak yang berwenang di dalam suatu negara. Apabila pemerintah telah menetapkan, memilih pendapat jumhur, maka wajiblah bagi seluruh masyarakat, misalnya di Indonesia, wajiblah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berpuasa berdasarkan hasil penetapan daripada pemerintah. Karena apabila pemerintah telah menetapkan satu hukum, maka khilafiyah telah terangkat. Tidak lagi berlaku khilafiyah. Sebagaimana dikatakan, hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Yaitu hukum hakim mengangkatkan khilaf. Jadi khilaf tidak berlaku lagi apabila telah ditetapkan oleh hakim. Ini juga berlaku dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i juga tunduk khilaf itu hanya berlaku selama belum ditetapkan oleh hakim. Apabila telah ditetapkan oleh hakim, tidak ada khilaf lagi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' yang berkenaan tentang masalah persaksian seorang dengan menyaksikan bulan Ramadan, apakah bisa diterima ataupun wajib dua orang yang adil baru bisa diterima. Ini terjadi khilafiyah tentang masalah itu. Tetapi kata Imam Nawawi, apabila hakim telah berpendapat ataupun berpegang kepada boleh diikuti dengan pandangan penglihatan seorang yang adil, maka khilaf tidak ada lagi. Ramadan sebut. Jadi apabila pemerintah telah menetapkan, maka wajib seluruhnya untuk berpuasa. Juga di dalam kitab Tuhfatul Muhtad bisa diperhatikan pada juzuk yang keempat kitab saya, halaman 508, bisa diperhatikan di situ pada satu tambih, matanya sebagaimana saya sebutkan, asbata mukhalifun al-hilala ma'a ikhtilafil matali' laziman al-amalu bimuqtada isbatihi. Ini bisa dibaca sendiri. Tetapi apabila kita tidak berpuasa, tidak mengikuti karena kita masih beranggapan itu beda matalik, maka karena Ramadan telah sebut pada negeri itu, Ramadan telah sebut di Indonesia dengan penetapan pemerintah berdasarkan berpegang kepada pendapat jumhur misalnya, maka bagi orang yang tidak berpuasa karena masih menganggap beda matalik,
maka menurut keputusan tersebut di dalam kitab Tuhfatul Muhtad ini wajib untuk mengqadanya. Wajib untuk mengqadanya. Karena apa? Karena dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Itulah bisa diperhatikan di dalam kitab Tuhfatul Muhtad sebagaimana halaman yang telah saya sebutkan tadi, yaitu halaman 508 juzuk 4 pada bab puasa kitab saya ini. Jadi demikianlah, mudah-mudahan dapat memberi manfaat, sekedar berbagi ilmu pengetahuan. Bila ada manfaatnya silahkan diambil, bila tidak ada manfaat ya tidak usah diambil. Demikianlah, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.